Valentine memang sudah lewat, namun yang namanya cinta ceritanya tak akan binasa dimakan zaman, apalagi dalam hitungan bulan. Begitupun dengan kehidupan seorang musisi rock, tak bisa dipungkiri memang syarat dengan godaan, mulai dari minuman keras, narkoboy, dan wanita-wanita cantik yang bersedia menjadi pasangan meski tanpa ikatan. Rockstar dunia selain suka membuat lagu yang romantis, juga sering meninggalkan kisah cinta yang romantis dengan pasangannya masing-masing. Ya, mainstreamnya sih ya gitu. Tapi jauh dari prolog yang puitis barusan, tak semua kisah cinta para rockstar ini berakhir manis. Ada banyak cerita yang complicated. Mulai dari diorama cinta segitiga, tikung menikung sampai berakhir dengan cara tragis. Lalu, siapa saja para rockstar yang akhirnya hidup tanpa kekasih hati? Bahkan ada yang sampai menjomblo hingga akhir hayatnya. Yuk kita bahas. Yang pertama ada Joey Ramone. Membentuk Ramones di New York, Amerika Serikat bersama 3 sahabatnya, yakni Didi Ramone, Johnny Ramone, dan Tommy Ramone, dengan menyeratkan cerita duka. Hingga akhir hayatnya di usia 49 tahun, Joey belum pernah satu kali pun menikah. Joey hanya diketahui sempat satu kali dekat dengan seorang gadis bernama Linda, yang kemudian menikah dengan rekannya Johnny pada tahun 1984. Meski Linda merupakan sosok gadis yang menginspirasi berbagai karya-karya hebat Ramones, seperti Danny Days, She's a Sensation, dan KKK Took My Baby Away, namun ia merupakan salah satu faktor yang merusak hubungan pertemanan Joey dan Johnny. Kisah cinta segitiga antara mereka bahkan berbuah pahit, saat Johnny menolak ajakan Marky Ramone, pengebuk drum pengganti Tommy, untuk menengok Joey yang terbaring di rumah sakit karena penyakit lipoma yang dideritanya. Dia bukan temanku, kata Johnny dilansir dari Rolling Stone. Meski tak pernah menikah dan mati seorang diri, Joey yang sejak kecil dikenal aneh karena penyakit OCD, tetap menjadi satu ikon skena musik punk yang hebat. Memang Ramones tak pernah mencanangkan diri mereka sebagai band punk, tapi karya mereka lah yang mengilhami banyak band punk saat ini, termasuk Green Day, The Offspring, bahkan All Time Low. Berikutnya ada Sid Wilson, sang DJ Starscream. Terkenal sebagai DJ urakan milik Slipknot, Wilson pernah beberapa kali mematahkan tulangnya saat sedang beratraksi di atas panggung. Bermain di band metal, permainan turntable darinya pasti akan kalah dari distorsi gitar dan dentuman drum juga perkusi. Tak heran jika Wilson sering banyak tingkah. Sudah berusia 40 tahun lebih, Wilson hingga saat ini diketahui belum pernah satu kali pun menikah. Berbeda dari para personel lainnya, seperti Corey Taylor, Sean the Clown Crahan, bahkan mendiang Paul Gray yang telah beristri dan memiliki keturunan. Gaya hidup si pemegang nomor 0 itu memang dikenal ugal-ugalan. Ia gemar mengkonsumsi ganja dan pernah ketahuan sedang tit saat hendak melakukan sesi wawancara bersama Slipknot di Howard Stern Show. Hal-hal itu mungkin jadi alasan mengapa banyak gadis merasa risih jika berada di dekatnya. Belum menikah, rasanya Wilson tak perlu khawatir. Pasalnya, dengan prestasinya sebagai salah satu pencetus DJ dalam band metal, Wilson merupakan satu sosok paling disegani di skena musik bawah tanah di seluruh dunia. Judas Priest merupakan band hard rock metal yang menjadi representasi ketangguhan banyak geng-geng motor besar yang gahar di Amerika Serikat bahkan seluruh dunia. Cara berdandan Halford yang kerap mengenakan jaket kulit penuh duri, kacamata hitam dan rambut blontos, serta aksi panggungnya yang sering membawa moge saat konser, merupakan gambaran pria macho yang diidam-idamkan oleh banyak wanita. Namun, hingga usianya kini telah menginjak kepala 6, pria berkebangsaan Inggris itu belum juga memiliki istri dan keturunan. Hal tersebut terjadi karena satu alasan, homoseksual. Ya, pada tahun 1998, pria yang dinobatkan sebagai metal god itu buka-bukaan terkait orientasi seksualnya yang tak biasa di kalangan musik bawah tanah. Meski hal tersebut mengejutkan banyak orang, hingga hari ini Halford tidak pernah malu untuk menggalakkan LGBT. Artinya Halford merupakan sebuah gambaran bahwa pria macho yang sering naik moge dan berpenampilan seram belum tentu suka nakal dan main perempuan. Ya, lelaki nggak semuanya sama girl. Oke.
Sudah pernah dibahas di konten sebelumnya, Sid Vicious sudah jadi satu nama yang pasti dimasukkan dalam list. Sid merupakan sosok pemain bass eksentrik yang tak mahir dalam bermusik, namun memiliki karisma bintang yang tinggi. Coba saja cari video Sex Pistols saat manggung bersama Sid. Penonton lebih banyak berada di hadapannya dibandingkan dengan personel-personel lain, termasuk Johnny Rotten sang vokalis. Gaya hidupnya yang berantakan, cara berpakaiannya yang asal-asalan, dengan tetap mempertahankan parasnya yang tampan, membuat Sid digandrungi banyak gadis. Adalah Nancy Spungen, sosok wanita yang akhirnya dipilih Sid untuk menjadi kekasihnya. Meski Nancy hanya mantan grupis yang membawa pengaruh narkoba dalam kehidupannya, serta menghancurkan karir bermusik Sex Pistols, cinta Sid pada Nancy sepertinya tak pernah hilang. Namun sayangnya, jalinan asmara Sid dan Nancy harus usai sebelum keduanya sempat menikah. Pada tanggal 12 Oktober 1978, di bawah pengaruh narkoba, Sid tak sengaja menusuk mati Nancy di Hotel Chelsea tempat mereka tinggal saat itu. Seolah ingin bertemu Nancy di alam lain, Sid pun meninggal 4 bulan setelahnya karena overdosis narkoba di usia 21 tahun. Tragisnya, kisah asmara Sid dan Nancy terekam jelas dalam film Sid and Nancy 1986 yang diperankan oleh Gary Oldman. Metal merupakan musik keras yang sudah ada sejak era 70-an. Seiring berjalannya waktu, skena musik setan tersebut mulai berkembang dan berbagai subgenre pun tercipta dengan sendirinya. Death metal merupakan salah satu subgenre yang masih populer hingga kini. Band-band Indonesia seperti Jasad, Death Squad, dan Siksa Kubur merupakan band keras yang sedikit banyak mengadaptasi subgenre tersebut. Bagi yang tidak tahu, death metal pada mulanya bukanlah sebuah subgenre. Kemunculannya ditandai dengan kehadiran grup musik asal Florida bernama Death yang berdiri pada tahun 1983 dan didirikan oleh gitaris sekaligus vokalis Chuck Schuldiner. Jadi, pada dasarnya, death metal merupakan sebutan untuk musisi yang memainkan musik ala Schuldiner dan band Death. Lahir pada tahun 1967, Schuldiner meninggal dunia di usia 34 tahun pada tahun 2001 karena kanker otak yang sudah dikeluhkannya selama bertahun-tahun. Meski sudah pernah mengubah cara hidupnya dan semakin taat beragama, hingga akhir hayat, Tuhan ternyata tidak juga memberikan pasangan hidup untuknya. Schuldiner pun mati dan dikremasi tanpa meninggalkan satupun keturunan. Untung saja, lagu-lagunya hingga saat ini seolah menjadi putra dan putrinya, dan masih selalu diperdengarkan dan dikenang oleh metalhead di seluruh dunia. Ya, tak hanya romantis, cerita mereka juga berakhir tragis. Awal mula percintaan ini biasanya ketika mereka mulai bertemu di sebuah gigs di mana band para rockstar ini manggung, hingga pertemuan sang rockstar dengan penggemarnya yang kemudian malah menjadi pasangan sehidup semati. Walau tak selamanya apa yang mereka lakukan benar dan tak patut untuk dicontoh oleh kita, namun cerita cinta yang tak biasa dari para rockstar ini tentu saja meninggalkan kesan di hati para penggemarnya. Ya, sekali lagi, kita perlu bersyukur atas apa yang sudah kita miliki di dunia ini ya sob. Oh ya, satu catatan, ini menurut admin loh ya, boleh setuju boleh enggak. Katanya cinta tak harus memiliki. Ya sudah, kalau nggak bisa dimiliki ngapain masih dicintai. Tapi cintailah apa yang sudah menjadi milikmu sekarang ya. Oke, sekian dan salam rock and roll.